Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 dengan anggota saya Siska Amelia selaku moderator dan dua rekan saya yaitu Irfan Dia Ulhaq dan Jihan Faiza Atilah. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan hasil pekerjaan kami mengenai studi kasus terintegrasi. Untuk studi kasus terintegrasi akan dibacakan oleh saudara Irfan. Kepadanya dipersilakan. Baik, saya akan membacakan soal studi kasus terintegrasi tentang penganggaran modal dan estimasi arus kas. Alit Food Products sedang mempertimbangkan untuk berekspansi ke bisnis jus buah dengan produk jus lemon segar yang baru. Asumsikan bahwa Anda baru-baru ini dipekerjakan sebagai asisten direktur penganggaran modal dan Anda harus mengevaluasi proyek baru tersebut. Jus lemon akan diproduksi dalam sebuah bangunan dekat pabrik Myers milik Alit yang sudah tidak dipergunakan lagi. Bangunan itu milik Alit dan telah habis disusutkan. Peralatan yang dibutuhkan memerlukan biaya sebesar $200.000 ditambah $40.000 lagi untuk pengiriman dan pemasangan. Selain itu, persediaan akan naik sebesar $25.000, sementara utang usaha akan naik sebesar $5.000. Semua biaya ini akan terjadi pada saat T sama dengan 0 atau biaya awal. Berdasarkan aturan khusus, mesin ini dapat disusun menggunakan sistem MACRS sebagai properti 3 tahun. Tarif penyusutan yang berlaku adalah 33%, 45%, 15%, dan 17%. Proyek ini diharapkan beroperasi selama 4 tahun dan selanjutnya dihentikan. Arus kas masuk diasumsikan mulai 1 tahun setelah proyek dilaksanakan atau pada T sama dengan 1, dan berlanjut sampai T sama dengan 4. Pada akhir umur proyek atau T sama dengan 4, peralatan diharapkan memiliki nilai sisa sebesar 25.000. Penjualan dalam unit diperkirakan mencapai jumlah total 100.000 unit per tahun dan harga jual yang diharapkan adalah $2 per unit. Biaya operasi tunai untuk proyek jumlahnya diperkirakan 60% dari penjualan dalam dolar. Tarif pajak Alit adalah 40% dan WACC-nya adalah 10%. Untuk sementara waktu, proyek jus lemon diasumsikan memiliki risiko yang sama dengan aset Alit yang lain. Kemudian kita telah diminta untuk mengevaluasi proyek ini dan membuat rekomendasi apakah sebaiknya proyek ini diterima atau ditolak. Langsung saja yang ke pertanyaan poin A. Poin A itu kita ada 5 pertanyaan dan kita disuruh untuk melengkapi tabel yang telah disediakan pada soal kasus terintegrasi. Di sini saya akan menunjukkan langsung pengisian tabelnya. Bisa kita lihat yang pertama biaya peralatan. Biaya peralatannya itu sebesar 200.000 seperti yang telah disampaikan di soal, lalu kita tulis di sini jadi minus 200, yaitu minus karena ini adalah T sama dengan 0 atau biaya awal yang dikeluarkan perusahaan. Dan ini 200 karena kita tulis saja dalam ribuan. Kemudian biaya pemasangannya yaitu 40.000, kita tulis minus 40. Dan pengeluaran modalnya yaitu sebesar 200 ditambah 40 jadinya minus 240. Kemudian kenaikan persediaan sebagaimana yang sudah ada dalam soal yaitu sebesar 25.000, kita tulis minus juga. Dan kenaikan utang usaha kita tulis 5, yang artinya $5.000 dan tidak kita tulis minus karena kenaikan utang usaha akan mengurangi nilai persediaan. Maka nilai NOWC-nya atau modal kerja operasi neto yaitu minus 25 ditambah dengan 5 dan hasilnya adalah minus 20. Lalu total investasi neto yaitu nilai capital expenditure yang minus 240 kita tambahkan dengan modal kerja operasi neto. Maka total investasi netonya adalah minus 260.000 yang ditulis jadi minus 260. Sementara penjualan dalam unit adalah 100.000 per unit, kita tulis 100. Untuk tahun pertama sampai tahun keempat itu sama. Dan harga jualnya juga sama dari tahun pertama hingga keempat yaitu $2. Kita tulis di sini 2.
Kemudian total pendapatan adalah penjualan dalam unit dikali dengan harga. Maka kita tulis di sini F13 dikali F14, yaitu 100 dikali 2. Maka total pendapatannya adalah $200.000. Lalu biaya operasi, sebagaimana yang telah disampaikan dalam soal, biaya operasinya yaitu sebesar 60% dari total pendapatan. Maka kita tulis 60% dikali 200. Maka hasilnya jadi $120.000. Dan ini sama dari tahun pertama hingga keempat. Kemudian untuk penyusutan, sebagaimana yang diterangkan dalam soal, penyusutan untuk tahun pertama yaitu sebesar 33%. Lalu kita kalikan dengan nilai peralatannya yaitu 240 ya. 240. Yaitu untuk tahun pertama sebesar 79,2, dan untuk tahun kedua penyusutannya itu 45%, kita kalikan sama juga dengan 240 sebesar 108. Tahun ketiga penyusutannya sebesar 15%, kita kalikan dengan 240 juga. Dan tahun keempat penyusutannya sebesar 7%. Kita kalikan juga 240. Maka ini adalah nilai penyusutannya. Seperti yang teman-teman bisa lihat. Kemudian selanjutnya kita akan menghitung total biaya, yaitu penambahan dari biaya operasi ditambah dengan penyusutan. Yaitu F17 ditambah dengan F16. Maka ini adalah total biaya untuk tahun pertama, yaitu sebesar $199,2 dan untuk tahun seterusnya bisa teman-teman lihat seperti yang ada pada layar Excel. Kemudian kita akan menghitung laba operasi, yaitu total pendapatan dikurangkan dengan total biaya yang dikeluarkan. Hasilnya untuk tahun pertama, laba operasi sebesar $0,8 ribu. Dan untuk tahun seterusnya bisa teman-teman lihat juga di sana ya. Kemudian pajaknya adalah 40%, ini sudah tertera pada soal. Lalu kita akan kalikan dengan laba operasi. Maka pajak untuk tahun pertama sebesar $0,3 ribu. Tahun kedua sebesar minus 11,2, tahun ketiga sebesar 17,6, dan tahun keempat sebesar $25,3 ribu. Maka laba operasi setelah pajaknya adalah pengurangan dari laba operasi dikurang dengan pajaknya. Hasilnya untuk tahun pertama adalah sebesar $0,5 ribu. Kemudian kita akan menambahkan kembali nilai penyusutannya seperti yang telah kita hitung. Kita akan copy saja, lalu paste. Ya. Dan terakhir, untuk menghitung arus kas operasi, kita akan menambahkan laba operasi setelah pajak ditambah dengan penyusutan. Maka ini adalah arus kas operasinya dari tahun pertama hingga tahun keempat. Namun seperti yang kita telah ketahui dalam soal, tahun keempat itu ada yang namanya nilai sisa. Maka kita akan menghitung nilai sisanya sebesar 25.000. Kemudian dikenakan pajak yaitu 40%. 40% dikali 25.000. Maka pajaknya adalah 10.000 dan nilai sisa setelah pajaknya yaitu 25.000 dikurang dengan 10.000. Maka nilai sisa setelah pajaknya adalah 15. Sementara nih pengembalian modal kerja operasi netonya adalah 20 sebagaimana yang telah kita hitung tadi ya. Kemudian arus kas bebas proyeknya yaitu untuk T0 itu adalah minus 260. Ini merupakan biaya awal yang dikeluarkan perusahaan. Dan untuk tahun pertama sebesar 79,7, tahun kedua sebesar 91,2, dan tahun ketiga sebesar 62,4. Sementara tahun keempat kita akan menjumlahkan antara nilai EBIT
atau laba operasi setelah pajak ditambah depresiasi, kemudian kita tambah dengan nilai sisa setelah pajak, dan kita tambahkan lagi dengan pengembalian modal kerja operasi. Maka didapatkan arus kas proyek yaitu sebagaimana berikut ya. Untuk tahun keempat sebesar 89,7 ribu dolar. Dan pengisian tabel ini sudah menjawab poin A. Kemudian kita akan berlanjut ke poin pertanyaan yang B, yaitu soal nomor satunya, Alit menggunakan hutang dalam struktur modalnya, sehingga sebagian uang yang digunakan untuk membiayai proyek tersebut akan menjadi hutang. Mengingat fakta ini, haruskah arus kas yang diproyeksikan direvisi untuk menunjukkan beban bunga yang diramalkan? Nah, proyeksi arus kas dalam tabel tidak boleh direvisi untuk menunjukkan beban bunga, karena efek pembiayaan utang sudah tercermin dalam biaya modal yang digunakan untuk mendiskontokan arus kas. Justru apabila kita memasukkan biaya bunga akan menjadikan penghitungan ganda dari pembiayaan utang. Kemudian soal nomor 2, seandainya kita baru mengetahui bahwa Alit telah membelanjakan 50 ribu dolar untuk merenovasi bangunan tahun lalu dan membebankan jumlah ini sebagai biaya, apakah sebaiknya biaya ini tercermin dalam analisis? Nah, biaya 50 ribu dolar itu merupakan biaya yang dinamakan dengan biaya tertanam. Biaya tersebut tidak dapat dipulihkan kembali di masa depan terlepas apakah proyek yang dipertimbangkan akan diterima atau tidak. Jadi biaya tersebut tidak akan mempengaruhi keputusan dan tidak boleh dimasukkan dalam analisis proyek. Soal yang ketiga, kini seandainya kita baru mengetahui bahwa Alit dapat menyewakan bangunannya ke pihak lain dan menerima 25 ribu dolar per tahun. Apakah fakta ini sebaiknya tercermin di dalam analisis? Nah, 25 ribu dolar per tahun itu merupakan bagian dari biaya sewa, yang merupakan salah satu bagian juga dari yang dinamakan dengan biaya peluang. Penghitungan laba operasi setelah pajak yaitu 25.000 dikali 1 dikurang pajaknya, maka sama dengan 25.000 dikali 0,6 sama dengan 15.000 dolar. Nah, nilai 15.000 dolar ini harus dimasukkan ke dalam biaya proyek baru. Jika tidak, maka akan meningkatkan NPV proyek baru secara tidak tepat. Pertanyaan yang keempat, kini asumsikan bahwa proyek jus lemon akan merabut penjualan usaha jus jeruk segar Alit yang menguntungkan. Apakah fakta ini sebaiknya tercermin di dalam analisis? Baik, penurunan penjualan dari bisnis jus jeruk segar Alit harus diperhitungkan dalam analisis, karena ini dinamakan dengan eksternalitas yang merupakan bagian dari kanibalisme. Bagi Alit, proyek jus lemon akan mempengaruhi arus kas ke bisnis jus jeruknya. Karena proyek jus lemon akan mengambil keuntungan dari bisnis jus jeruknya, maka pendapatan yang ditunjukkan di dalam analisis tersebut terlalu berlebihan. Maka dari itu perlu dikurangi dengan jumlah penurunan pendapatan yang dialami bisnis jus jeruk. Sehingga nantinya dapat kita ketahui apakah nilai NPV proyek jus lemon tetap dapat diterima atau tidak. Kemudian pertanyaan poin C, lupakan semua asumsi yang telah dibuat pada bagian B dan asumsikan tidak ada penggunaan alternatif bagi bangunan selama 4 tahun ke depan. Kemudian kita disuruh menghitung nilai NPV, IRR, dan MIRR serta pelunasan proyek. Di sini kami akan menggunakan Excel untuk menghitung nilai NPV. Rumusnya yaitu pertama NPV, kemudian kita masukkan nilai WACC-nya atau persennya itu 10%. Kemudian kita masukkan arus kas dari tahun pertama hingga tahun keempat, sebagaimana yang sudah kita hitung. Lalu tutup kurung, dan kita tambahkan dengan biaya awal, yaitu minus 260. Maka NPV-nya adalah minus 4,03 ribu dolar. Kemudian kita akan menghitung IRR. Kita masukkan saja IRR sama dengan, dan langsung masukkan nilai dari arus kas proyek dari T0 sama dengan T4. Maka nilai IRR-nya adalah 9%. Kemudian untuk menghitung MIRR, kita akan masukkan juga langsung rumusnya. Dan kita masukkan dari tahun T0 sampai tahun keempat. Kemudian kita
isi dengan persennya atau nilai WACC-nya, yaitu 10% dan 10%. Bisa teman-teman lihat rumusnya seperti ini, maka akan didapatkan IRR-nya yaitu sebesar 9,6%. Kemudian kita akan menghitung pelunasan. Ya, bisa teman-teman lihat di sini. Pertama kita akan mengisi dari tahun ke 0 sampai ke 4, lalu kita masukkan arus kas proyek. Ini sudah dihitung dalam tabel Excel tadi. Untuk tahun ke 0 itu minus 260, ini adalah biaya awal. Tahun pertama 79,7, tahun kedua 91,2, tahun ketiga 62,4, dan tahun keempat yaitu 89,7. Nah, arus kas kumulatifnya yaitu kita masukkan yang pertama minus 260 dan ditambah arus kas pada tahun pertama, jadi minus 180,3. Kita tambahkan lagi dengan arus kas tahun kedua, jadinya minus 89,1. Kita tambahkan lagi dengan arus kas tahun ketiga, jadinya minus 26,7. Dan terakhir kita tambahkan dengan arus kas yang ada pada tahun keempat. Hasilnya jadi positif $63.000. Nah, cara menghitung pengembalian adalah pertama masuk kita lihat jumlah tahun sebelum pelunasan penuh, yaitu jumlah minus terakhir arus kas kumulatif. Di sini yaitu minus terakhirnya berada pada tahun ketiga, kita tulis 3 tahun, dan kita tambahkan dengan biaya yang belum dipenuhi pada awal tahun. Biaya yang belum dipenuhi pada awal tahun keempat yaitu sebesar 26,7 ribu. Kita tuliskan sini 26,7 dan dibagi dengan arus kas sepanjang tahun pelunasan penuh, di mana tahun arus kas yang sudah lunas yaitu arus kas pada tahun keempat yaitu sebesar 89,7 dan kita masukkan. Kemudian 26,7 kita bagi dengan 89,7 dan kita tambahkan dengan 3 tahun, maka pengembaliannya itu dalam 3,3 tahun. Nah, berdasarkan analisis ini, indikator-indikator yang ada telah menunjukkan bahwa proyek tersebut tidak bisa diterima. Sebagaimana tadi kita sudah lihat nilai NPV-nya yaitu minus, padahal seharusnya untuk dapat diterima maka nilai NPV proyek harus positif dan nilai IRR serta MIRR-nya itu berada di bawah tingkat WACC-nya yaitu 10%. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada moderator. Baik, untuk pemaparan hasil pengerjaan studi terintegrasi yang selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Jihan. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Untuk bagian D, jika proyek ini merupakan proyek pengganti dan bukan suatu proyek pengembangan, maka perubahan apakah yang akan terjadi pada analisis? Pikirkan tentang perubahan yang seharusnya terjadi dalam tabel arus kas. Nah, dalam analisis penggantian ini, kita harus menemukan perbedaan arus kas, yaitu arus kas yang akan ada jika kita mengambil proyek dengan arus kas, jika tidak mengambil proyek. Jadi, dalam tabel arus kas perlu terdapat arus kas inkremental. Nah, lalu harus terdapat selisih antara arus kas lama dengan arus kas baru yang akan digunakan untuk mendapatkan NPV, IRR, MIRR, dan pelunasan. Nah, intinya dalam melakukan analisis penggantian, kita perlu mencari selisih arus kasnya agar mengetahui apakah proyek yang baru lebih baik dari yang sudah ada. Selanjutnya, poin E. Yang pertama, apa 3 tingkat atau jenis risiko proyek yang biasanya dipertimbangkan? Nah, berikut adalah 3 jenis risiko proyek. Yang pertama itu ada risiko yang berdiri sendiri. Nah, risiko yang akan dihadapi oleh investor jika ia hanya memiliki satu aset. Risiko berdiri sendiri sepenuhnya tergantung pada kegiatan investasi tersebut dan tidak bisa digabungkan atau didiversifikasi kepada risiko pada aktif lain. Risiko yang berdiri sendiri mengabaikan diversifikasi perusahaan di antara proyek dan diversifikasi investor di antara perusahaan. Nah, risiko yang berdiri sendiri diukur baik dengan standar deviasi proyek atau NPV atau koefisien variasi NPV, yaitu CV-NPV. Yang kedua, ada risiko dalam perusahaan atau korporat. Nah, risiko total proyek yang mempertimbangkan proyek perusahaan lainnya, yaitu diversifikasi di dalam perusahaan.
Nah, ini adalah kontribusi proyek terhadap risiko total perusahaan dan merupakan fungsi dari standar deviasi NPV proyek dan korelasi pengembalian proyek dengan hasil perusahaan lainnya. Risiko dalam perusahaan sering disebut juga risiko korporat dan diukur dengan beta dari ROA proyek versus ROA perusahaan. Yang ketiga ada risiko pasar, merupakan kondisi yang dialami oleh suatu perusahaan yang disebabkan oleh perubahan kondisi dan situasi pasar di luar dari kendali perusahaan. Nah, risiko pasar disebut juga sebagai risiko menyeluruh. Karena sifatnya umumnya bersifat menyeluruh dan dialami oleh seluruh perusahaan. Contohnya pada krisis ekonomi dunia tahun 1930, krisis ekonomi Indonesia tahun 1997, dan tahun 1998. Secara teoritis, risiko pasar proyek diukur dari dampak proyek terhadap koefisien beta. Selanjutnya bagian F. Yang kedua, jenis manakah yang paling relevan? Karena tujuan utama manajemen adalah saham, risiko yang paling relevan untuk proyek modal ada risiko pasar. Namun kreditor, pelanggan, pemasok, dan karyawan semuanya dipengaruhi oleh risiko total perusahaan. Karena pihak-pihak ini mempengaruhi profitabilitas perusahaan. Risiko proyek di dalam perusahaan juga perlu diperhatikan. Yang ketiga, ada jenis manakah yang paling mudah diukur. Jenis risiko yang paling mudah diukur adalah risiko proyek yang berdiri sendiri. Risiko ini mudah diukur dengan cara kuantitatif. Dengan demikian, perusahaan sering berfokus terutama pada jenis risiko ini ketika membuat keputusan penganggaran modal. Sementara risiko pasar dan korporasi merupakan risiko yang sering dianalisis secara kualitatif, sehingga lebih sulit diukur. Selanjutnya, nomor 4, apakah ketiga jenis risiko tersebut umumnya sangat berkorelasi? Nah, menurut kelompok kami ini, ketiga jenis risiko tersebut dapat berkorelasi. Risiko proyek yang berdiri sendiri dapat berpengaruh terhadap risiko total korporatnya, dan risiko korporat dapat mempengaruhi risiko pasar. Nah, selanjutnya poin F itu yang pertama, apa itu analisis sensitivitas? Analisis sensitivitas merupakan pengukur pengaruh perubahan dalam variabel tertentu, misalnya pendapatan. Nah, pada NPV proyek, untuk melakukan analisis sensitivitas, semua variabel ditetapkan pada nilai yang diharapkan, kecuali satu variabel. Nah, variabel yang satu ini kemudian diubah dengan presentasi tertentu, dan efek yang dihasilkan pada NPV dicatat. Misalnya, berapa perubahan pada NPV akibat peningkatan variabel pendapatan dengan perubahan sebesar 30%. Yang kedua, bagaimana cara kita melakukan suatu analisis sensitivitas pada penjualan dalam unit, nilai sisa dan WACC untuk proyek. Asumsikan setiap variabel mengalami penyimpangan dari nilai kasus dasar atau nilai yang diperkirakan ini sebesar plus dan minus 10%, 20%, dan 30%. Jelaskan bagaimana Anda akan menghitung NPV, IRR, MIRR, dan pelunasan untuk setiap kasus. Nah, di sini saya akan menampilkan Excel. Nah, kan sebelumnya penjualan dalam unit itu sebesar 100.000. Nah, untuk kita melihat penjualan unitnya, kita masukkan perubahan dari tingkat dasarnya sebesar minus 30%. Nah, 100 dikurang 30 kan jadinya 70. Maka penjualan dalam unitnya diubah menjadi 70. Ini juga 70. Nah, dapat dilihat bahwa NPV-nya itu sebesar minus 36,4 dolar. Nah, maka di penjualan unitnya ditulis sebesar minus 36,4. Untuk bagian kedua, untuk minus 20%, maka penjualan dalam unitnya diubah menjadi 80.
Nah, maka dapat disimpulkan bahwa NPV-nya sebesar minus 19,3 dolar. Untuk selanjutnya, untuk min 10%, caranya sama sebelumnya. Untuk hasil nilai sisanya itu ada sebesar 11,9, 12,9, 13,9, 15, 16, 17, 18. Dan untuk hasil WACC-nya itu ada 34,1, 27,5, 21,1, 15, 9, 3,3, minus 2,2. Nah, dapat disimpulkan pada grafik sensitivitasnya, nah bahwa dalam perhitungan telah dilakukan dapat hasil berikut. Yang pertama itu plot untuk penjualan dalam unit dan nilai sisa miring ke atas itu menunjukkan bahwa nilai variabel yang lebih tinggi menyebabkan NPV yang lebih tinggi. Dan sebaliknya, plot untuk WACC miring ke bawah karena WACC yang lebih tinggi menyebabkan NPV yang lebih rendah. Untuk plot penjualan dalam unit jauh lebih curam daripada nilai sisa, karena itu menunjukkan bahwa NPV lebih sensitif terhadap perubahan penjualan unit daripada perubahan nilai sisa. Nah, garis sensitivitasnya lebih curam, karena menunjukkan risiko yang lebih besar. Dengan demikian, dalam membandingkan dua proyek yang jalurnya lebih curam dianggap lebih berisiko. Selanjutnya, nomor 3, apakah kelemahan utama dari analisis sensitivitas? Apa keunggulan utamanya? Nah, ada beberapa kelemahan dari analisis sensitivitas, yaitu analisa. Ini tidak dapat dipakai untuk pemilihan proyek karena merupakan analisa parsial dan hanya merubah satu parameter pada suatu saat tertentu. Nah, analisa ini hanya mengatakan apa yang akan terjadi bila suatu variabel berubah dan bukan untuk menentukan layak atau tidaknya suatu proyek. Lalu, analisa ini tidak memasukkan informasi apapun tentang kemungkinan besaran kesalahan perkiraan. Dan jika pengambilan keputusan secara tidak sengaja melakukan kesalahan, estimasi pada salah satu variabel dapat mengakibatkan kesalahan dalam pengambilan keputusan. Sementara keuntungannya adalah analisa sensitivitas mengidentifikasi variabel-variabel yang berpotensi memiliki dampak terbesar pada profitabilitas dan membantu manajemen memusatkan perhatiannya pada variabel-variabel yang mungkin paling penting. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk pemaparan hasil studi kasus selanjutnya akan dipaparkan oleh saya. Untuk poin G, tidak terkait dengan proyek jus lemon, Alif mengembangkan pabriknya dan harus memilih di antara dua mesin yang mutually eksklusif. Pabrik itu sukses, sehingga mesin manapun yang dipilih akan dibeli kembali setelah masa gunanya berakhir. Kedua mesin tersebut berharga $50.000. Namun mesin A memberikan penghematan setelah pajak sebesar $17.500 per tahun selama 4 tahun. Sementara mesin B memberikan penghematan setelah pajak sebesar $34.000 pada tahun ke-1 dan $27.500 pada tahun kedua. Nah, pertanyaannya yang pertama, dengan metode rantai penggantian, berapakah NPV mesin yang lebih baik? Dalam menggunakan metode rantai penggantian, pertama kita akan membuat arus kas yang disesuaikan untuk mesin B. Kita akan menyesuaikan arus kas untuk mesin B selama 4 tahun. Atau menyamakan dengan mesin A, dan kemudian menghitung NPV. Kami telah menghitung dengan Excel sebagaimana hasilnya seperti berikut. Jadi yang pertama itu biaya mesinnya itu yang pertama 50.000, berarti min 50.000. Terus untuk tahun pertama itu sebesar 17.500 dan tahun selanjutnya juga sama 17.500, tahun ketiga juga 17.500 dan tahun keempat 17.500. Nah, kita cari NPV-nya. Itu rumusnya itu sama dengan NPV terus WACC, masukin WACC-nya, kemudian ini nilai dari tahun pertama sampai tahun keempat,
Kemudian ditambah biaya awal, yaitu ini. Nah, didapatkan hasil 5.473. Untuk perhitungan NPV yang mesin B juga sama caranya. Nah, kemudian kita menyesuaikan rantai penggantian, yaitu yang tadi mesin B yang tadi cuma 2 tahun itu disamain umurnya jadi 4 tahun kayak mesin A. Nah, karena waktu mesinnya itu cuma 2 tahun, nah di tahun kedua ini kita membeli lagi gitu. Jadi membeli seharga 22.500. Kemudian di tahun ketiganya mendapat ini penghematan setelah pajak 34.000 dan di tahun keempatnya 27.500. Nah, cara mencari NPV-nya itu sama aja kayak yang tadi. Kemudian kita kembali ke soal selanjutnya, yaitu dengan menggunakan metode EAA, mesin manakah yang lebih baik? Nah, kami telah menghitung dengan menggunakan Excel, itu caranya seperti ini. Pertama kita masukin dulu ini NPV dari mesin A, terus NPV dari mesin B, kemudian ini jumlah tahunnya itu, yang ini 4 tahun, mesin B 2 tahun. Kemudian ini WACC. Nah, terus cara menghitungnya itu pakai rumus PMT, sama dengan PMT, kemudian masukin WACC-nya, terus masukin umurnya, kemudian masukin NPV-nya. Nah, sebesar 1.726,57. Ini karena kalau penyesuaian tuh nggak boleh minus, jadi kita jangan anggap minusnya ini. Terus kita cari mesin B juga sama caranya kayak yang pertama, sama dengan PMT. Kemudian masukin WACC-nya, terus masukin tahunnya, terus masukin NPV-nya. Nah, didapatkan hasil ini. Jadi dengan metode EAA itu didapatkan hasil yang ini. Untuk soal selanjutnya, untuk poin H, asumsikan bahwa inflasi diperkirakan rata-rata 5% selama 4 tahun. Dan ekspektasi ini tercermin dalam WACC. Selain itu, inflasi diperkirakan akan meningkatkan pendapatan dan biaya variabel sebesar 5%. Apakah inflasi tampaknya telah ditangani dengan baik dalam analisis awal sampai saat ini? Jika tidak, apa yang harus dilakukan dan bagaimana penyesuaian yang diperlukan untuk akan mempengaruhi keputusan? Jadi, dari data pada tabel sebelumnya, penghitungan tidak melibatkan adanya inflasi. Dalam hitungan tersebut, harga jual tetap konstan daripada naik dengan inflasi. Maka dari itu, pendapatan dan biaya harus ditingkatkan sebesar 5% per tahun, karena pendapatan lebih besar dari biaya operasional. Inflasi akan menyebabkan arus kas meningkat. Ini menghasilkan NPV, IRR, dan MIRR yang lebih tinggi, dan pengembalian yang lebih singkat. Tabel KT12-2 mencerminkan perubahan karena inflasi dan menunjukkan arus kas yang baru. Ketika inflasi diperhitungkan dengan benar, proyek tersebut dapat menguntungkan. Nah, untuk poin selanjutnya yaitu ada poin I, arus kas yang diharapkan yang mempertimbangkan inflasi dalam ribuan dolar diberikan dalam tabel KT12-2 dengan WACC ALIB sebesar 10%. Asumsikan bahwa Anda yakin tentang estimasi semua variabel yang mempengaruhi arus kas kecuali penjualan unit. Jika penerimaan suatu unit buruk, suatu produk buruk, penjualan hanya akan menjadi
75.000 unit per tahun. Sementara respon konsumen yang baik akan menghasilkan penjualan sebesar 125.000 unit. Dalam kedua kondisi, biaya tunai masih akan mencapai 60% dari pendapatan. Anda yakin bahwa terdapat 25% peluang terjadi penerimaan yang buruk, kemudian 25% peluang penerimaan yang baik, dan 50% peluang terjadi penerimaan rata-rata atau penerimaan dasar. Nah, berikan angka hanya jika Anda menggunakan model komputer. Untuk menjawab soal tersebut, pertanyaan yang pertama, berapakah NPV kasus terburuk dan NPV kasus terbaik? Nah, kami telah menggunakan aplikasi Excel untuk mengembangkan skenario dalam ribuan dolar yang diringkas dalam di bawah ini. Yang pertama, kasus terburuk, kemungkinannya itu kan 25%. Nah, NPV-nya itu minus 27,8. Kemudian kasus dasar dengan kemungkinan 50%, NPV-nya itu 15,0. Kemudian ada kasus terbaik dengan kemungkinan 25%, NPV-nya itu jadi 57,7. Terus pertanyaan kedua, gunakan NPV dengan kasus terburuk. Kasus mana yang paling mungkin terjadi atau kasus dasar dan kasus terbaik dengan masing-masing probabilitas terjadinya untuk mencari NPV yang diharapkan, standar deviasi, dan koefisien variansi. Jadi cara menghitung NPV yang diharapkan adalah sebagai berikut. NPV sama dengan 0,25 itu tuh 25/100 dari peluang dikali dengan NPV kemungkinan terburuk, yaitu minus 27,8, terus sama dengan 0,50 itu tuh dari peluang ini yang penerimaan rata-rata dikali 15. Kemudian ditambah 0,25 ini juga peluang, terus NPV kasus terbaiknya itu 57,7. Nah, didapatkan hasil 14,98 dan dibulatkan menjadi 15. Nah, lalu kita menghitung standar deviasi dengan rumus berikut. Itu standar deviasi sama dengan akar sigma N T sama dengan 1 dikali P1 V kuadrat dikali PI. Nah, standar deviasi sama dengan 0,25 dikali minus 27,8 ini dari NPV dikurangi 15 ini dari NPV dipangkatin 2. Nah, selanjutnya juga sama, ini peluang, kemudian ya pokoknya sama, terus didapatkan hasil 30,3. Dan terakhir kita menghitung koefisien variasi dengan membagi NPV yang diharapkan dengan standar deviasi. Hasilnya sebagai berikut. Hasilnya itu ini CV NPV sama dengan standar deviasi NPV dibagi NPV sama dengan 30,3, ini didapatkan dari sini, dibagi 15, ini dari sini, sama dengan 2. Nah, kemudian untuk poin J, arus kas masuk bersih, asumsikan proyek rata-rata alit memiliki koefisien variasi dalam rentang 1,25 hingga 1,75. Apakah proyek jus lemon diklasifikasikan sebagai risiko tinggi atau risiko rata-rata atau risiko rendah? Nah, jenis risiko apa yang diukur di sini? Jawabannya itu proyek jus lemon memiliki koefisien variasi sebesar 2,0 yang jauh lebih tinggi dari kisaran rata-rata yaitu 1,25 hingga 1,75. Sehingga termasuk dalam kategori berisiko tinggi. Nah, langkah-langkah koefisien variasi proyek ini termasuk ke dalam risiko proyek berdiri sendiri. Untuk poin K, 2 komponen utama aliran kas yaitu berdasarkan logika, menurut Anda seberapa tinggi korelasi proyek tersebut dengan aset perusahaan lainnya? Nah, menurut kami, jika ekonomi masyarakat kuat dan orang-orang membeli banyak jus lemon, maka penjualan akan kuat di lini perusahaan. Sehingga akan ada korelasi positif antara proyek ini dengan aset perusahaan. Dan menurut kami terdapat korelasi yang cukup kuat antara kedua variabel tersebut. Jadi
koefisien korelasinya mungkin di kisaran 0,6 hingga 0,9. Untuk pertanyaan selanjutnya, di poin L, bagaimana koefisien korelasi dan nilai yang baru saja dihitung digabungkan untuk mempengaruhi kontribusi proyek pada risiko perusahaan atau di dalam perusahaan, jelaskan. Untuk poin A, jika arus proyek cenderung sangat berkorelasi dengan arus kas perusahaan, maka proyek tersebut akan memiliki risiko perusahaan yang tinggi. Namun, jika arus kas proyek sama sekali tidak berkorelasi dengan arus kas perusahaan atau berkorelasi positif tetapi kurang berkorelasi positif sempurna, maka menerima proyek akan mengurangi risiko total perusahaan. Dan dalam kasus itu, risiko proyek akan menjadi risiko berdiri sendiri. Jika arus kas proyek diperkirakan berkorelasi negatif dengan arus kas seluruh perusahaan, maka proyek tersebut akan mengurangi risiko total perusahaan. Pertanyaan selanjutnya yaitu, berdasarkan atas pertimbangan Anda, berapa perkiraan koefisien korelasi proyek dibandingkan dengan perekonomian pada umumnya dan dengan pengembalian atas pasar? Bagaimana korelasi dengan perekonomian mempengaruhi risiko pasar proyek? Nah, menurut kami, proyek ini akan memberi korelasi positif dengan pengembalian aset dalam perekonomian, dalam khususnya dengan pasar saham. Produk ALID menghasilkan makanan, dan perusahaan ini memiliki risiko lebih kecil daripada ekonomi secara keseluruhan, karena masyarakat akan makan terlepas dari situasi ekonomi nasional. Namun, masyarakat akan cenderung membelanjakan lebih banyak untuk jenis makanan yang tidak penting ketika ekonomi baik, dan mengurangi ketika ekonomi lemah. Jadi, apabila kondisi perekonomian memiliki korelasi yang kuat terhadap proyek, maka akan meningkatkan risiko pasar proyek. Untuk poin N, karena proyek dinilai memiliki risiko di atas rata-rata, maka biaya modal yang disesuaikan dengan risiko proyek adalah 13%. Pada tingkat ini, NPV-nya akan menjadi minus 2.226, jadi tidak dapat diterima. Jika itu adalah proyek berisiko rendah, biaya modalnya akan menjadi 7%. NPV-nya akan berubah menjadi $34.117, dan itu akan menjadi proyek yang dapat diterima berdasarkan penyesuaian risiko. Namun, faktor lain yang perlu diperhitungkan adalah apakah aset proyek dapat disewakan atau dapat dengan mudah dijual, maka proyek tersebut akan memiliki risiko lebih rendah daripada yang ditujukan oleh analisis proyek. Nah, pertanyaannya itu, untuk poin selanjutnya yaitu pembahasan soal dari masing-masing. Untuk pembahasan yang pertama akan disampaikan oleh Saudara Irfan. Padanya dipersilakan. Baik, saya akan membahas satu soal, yaitu soalnya adalah Huang Industri sedang mempertimbangkan suatu usulan proyek di mana estimasi NPV-nya adalah $12 juta. Estimasi ini dibuat berdasarkan asumsi bahwa kondisi perekonomian akan rata-rata saja. Akan tetapi si FO menyadari bahwa kondisi ini dapat menjadi lebih baik atau buruk, sehingga ia melakukan analisis skenario dan mendapatkan hasil sebagai berikut. Di sini kita lihat ada 5 skenario perekonomian, yaitu skenario resesi di bawah rata-rata, rata-rata di atas rata-rata, dan skenario yang disebut dengan skenario boom. Kemudian kita akan disuruh untuk menghitung perkiraan NPV proyek, standar deviasi, dan koefisien variasinya. Di sini saya akan menunjukkan Excel. Ini sesuai dengan yang ada di soal tabel ini. Kemudian untuk menghitung NPV proyek atau NPV yang diharapkan, maka yang pertama kita akan menjumlahkan NPV dari setiap skenario dikali dengan probabilitas atau kemungkinan yang akan terjadi, dan dia mendapatkan hasil sebagai berikut ya. Ke bawahnya sama saja. Maka inilah hasilnya. Bisa teman-teman lihat. Kemudian untuk menghitung NPV proyeknya adalah
menjumlahkan semua pengkalian yang telah dilakukan tadi. Dan didapatkan NPV proyek sebesar $3.000. Maaf, 6 jutaan jadi $3 juta. Kemudian kita akan menghitung standar deviasi proyek tersebut. Rumus standar deviasi sudah ada di sini, sebagaimana yang bisa teman-teman lihat. Maka penghitungannya pertama adalah kita akan mengurangi NPV dari setiap skenario. Di sini kita bisa lihat skenario resesi minus $70 juta. Kita akan kurangi dengan NPV proyeknya, yaitu $3 juta. Dalam kurung. Nah, kemudian kita pangkatkan 2, dan kemudian kita kalikan dengan probabilitas atau kemungkinan yang akan terjadi. Nah, ini langkah pertama yang perlu dilakukan. Kemudian lagi kita samain juga, kita kurangi NPV dari skenario rata-rata, kurangi dengan NPV dari proyek, kita pangkatin 2, dan kemudian kita kalikan dengan probabilitas. Selanjutnya juga kita kurangi nilai NPV skenario di atas rata-rata dengan NPV proyek, kemudian pangkat 2, dan dikalikan dengan probabilitasnya yaitu 20%. Dan kemudian untuk skenario boom, kita sama juga, kurangi $30 juta, dikurangi dengan $3 juta, dipangkatkan 2, dan dikalikan dengan probabilitasnya 5%, atau 0,05. Dan hasilnya sebagaimana berikut. Kalau sudah, maka kita jumlahkan semuanya dari setiap perkalian tadi ya, untuk mencari standar deviasinya, dan didapatkan hasil $558 juta. Kemungkinan lalu untuk menghitung standar deviasi yang terakhir adalah kita akarin. Jadi akar dari $558 juta yaitu senilai $23,6 juta. Nah, terakhir kita akan menghitung koefisien variasi. Caranya yaitu kita langsung bagikan saja standar deviasi dengan nilai NPV proyeknya. Maka didapatkan koefisien variasinya yaitu 7,87. Nah, nilai koefisien variasi ini nanti akan dipakai oleh perusahaan untuk dibandingkan dengan proyek-proyek lainnya. Sehingga nanti bisa dapat diketahui apakah proyek ini itu lebih beresiko atau tidak. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk pembahasan soal selanjutnya itu akan dilanjutkan oleh saya. Sebentar. Nah, di sini ada soal pembahasan. Nah, untuk soalnya, yaitu saat Kennedy Air Service sedang berada dalam tahun terakhir suatu proyek, biaya peralatan ini awalnya adalah 20 juta, di mana 80% dari jumlah tersebut telah disusutkan. Kennedy dapat menjual peralatan bekas hari ini dengan harga $5 juta dan tarif pajaknya adalah 40%. Berapakah nilai sisa neto peralatan setelah pajak? Jawabnya itu biaya peralatan kan tadi awalnya itu 20 juta, terus biaya penyusutannya 80%. Nah, biaya peralatan setelah penyusutan sama dengan biaya peralatan dikali penyusutan, yaitu 20 juta dikali 80/100 atau 80%. Nah, didapatkan hasil 16 juta. Nah, artinya harga barang peralatan harga barang bekas peralatan Kennedy itu sebesar $4 juta. Nah, kemudian Kennedy dapat menjual peralatan bekasnya dengan harga $5 juta dengan pajak. Nah,
5 juta dikali 40% atau 40% sama dengan 2 juta dolar. Jadi dapat nilai sisa neto sebesar 3 juta dolar karena nilai sisa jual yang 5 juta tadi itu dikurangi dengan pajak 40% atau senilai 2 juta dan didapatkan hasil sisa neto sebesar 3 juta rupiah. Mungkin itu saja pembahasan soal dari saya. Untuk pembahasan soal selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Jihan. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Untuk soal selanjutnya, Chang Company mempertimbangkan pembelian mesin baru untuk mengganti mesin yang sudah usang. Dan mesin yang digunakan untuk operasi memiliki nilai buku dan nilai pasar sebesar 0. Namun, mesin itu dalam kondisi yang baik dan bertahan paling tidak 10 tahun. Mesin pengganti yang diusulkan akan berkinerja lebih efisien sehingga teknisi Chang memperkirakan bahwa mesin itu akan menghasilkan arus kas setelah pajak, penghematan tenaga kerja dan penyusutan sebesar $9.000 per tahun. Mesin yang baru berharga $40.000 termasuk pengiriman dan pemasangan, dan usia ekonomisnya diperkirakan selama 10 tahun. Mesin itu tidak memiliki nilai sisa. Nah, WACC-nya perusahaan adalah 10% dan tarif pajak marginal adalah 35%. Haruskah Chang membeli mesin baru tersebut? Nah, untuk perhitungannya bisa kita gunakan aplikasi Excel, di mana kan arus kas setelah pajaknya itu 9.000. WACC-nya 10% dan pajak marginalnya itu 35%. Dan di sini kita bisa tulis tahun dari tahun 0, 1, 2, 3, sampai 10. Nah, untuk arus kas setelah pajaknya itu tahun 0 itu ditulis minus 40.000. Untuk PVF-nya itu 1 dan PV-nya itu minus 40.000. Untuk tahun ke-1-nya itu arus kas setelah pajaknya 9.000 sama sampai tahun ke-10. Nah, cara mencari PVF-nya ini rumusnya sama dengan 1 dibagi 1 ditambah 10%, yaitu WACC-nya, lalu dipangkatkan 1. Dan hasilnya 0,909. Nah, untuk mencari PV-nya itu tinggal dikalikan aja arus kas setelah pajak tahun ke-1 yaitu 9.000 dikali PVF-nya 0,909. Dan hasilnya itu 8181,81. Nah, untuk mencari NPV-nya itu rumusnya NPV 10%, habis itu di blok kolom PV tahun ke-1-nya sampai tahun ke-10. Habis itu ditambah minus 40.000 PV-nya. Nah, hasilnya itu dapatnya minus $3,513. Nah, dapat disimpulkan bahwa Chang Company tidak perlu membeli mesin baru dan lebih baik tetap menggunakan mesin yang lama. Nah, karena arus kas proyek pada mesin baru yaitu minus $3,513 itu lebih rendah dari arus kas proyek pada mesin yang lama. Dan nilai minus tersebut merupakan nilai NPV dari arus kas inkremental, yaitu selisih arus kas mesin baru dengan mesin yang lama. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Mungkin cukup sekian pemaparan studi kasus dari kelompok kami, yaitu kelompok 11. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.